warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Apa hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, pagi ini ibu ingin bertanya, apakah sebelum berangkat ke sekolah ini kalian tadi pagi sarapan? Iya, bagus, semua sarapan. Karena sarapan itu sangat penting dan sarapan itu dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan kita bersemangat lagi untuk belajar dan tentunya membuat kita fokus. Dan kemudian tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, apakah semuanya sudah mandi? Alhamdulillah semuanya mandi ya. Nah, mandi pagi itu sangat penting. Mandi pagi itu membuat tubuh kita sehat, membuat badan kita terhindar dari penyakit, kotoran, dan bakteri. Nah, maka dari itu mandi pagi itu sangat penting. Kemudian setelah tadi pagi kalian sarapan dan kalian mandi, tentunya sebelum berangkat sekolah pasti kalian memberi salam kepada orang tua. Siapa tadi pagi yang tidak memberi salam kepada orang tua? Nah, itu tidak boleh. Jika tidak kita lakukan, kita harus memberi salam kepada orang tua. Dan kita memberi hormat. Kita harus memberi salam seperti salam tangan, cium. Itu merupakan penghormatan kepada orang tua. Nah, setelah itu coba untuk memulai pembelajaran hari ini, coba lihat di sekelilingnya, di sekitar lingkungan sini, apakah ada sampah atau kotoran. Nah, ayo kita kutip, kita bersihkan. Itu sangat penting kita lakukan karena untuk belajar dengan efektif, belajar dengan baik, kita harus memberikan lingkungan kita ini bersih, jauh dari sampah, kotoran. Karena kalau saja di sekeliling kita ini banyak sampah atau kotoran, tentunya akan mengganggu pandangan kita, mengganggu aromanya mengganggu, dan itu tidak efektif sekali. Maka dari itu kita bersihkan dulu lingkungan sekitar kita sebelum kita memulai pembelajaran. Oke. Nah, baik. Kemudian setelah itu untuk memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita membersihkan lingkungan sekitar, kita sudah berdoa, maka dari itu kita dapat memulai pembelajaran. Ada yang ingat pembelajaran minggu lalu apa? Iya, pada pembelajaran minggu lalu tentang keterampilan membaca. Nah, kita kemarin membahas tentang pengertian membaca, fungsi membaca, dan jenis-jenis membaca apa saja. Nah, minggu lalu sudah kita bahas bagian-bagian tersebut, maka minggu ini kita akan membahas tentang strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca. Apa saja sih strategi-strategi yang dapat kita lakukan tersebut? Nah,
Sebelumnya, untuk membahas ke sana, kita akan mengingatkan kembali tentang pengertian membaca. Nah, pengertian membaca ini menurut Abdurrahman pada tahun 2003, ia mengemukakan bahwa membaca ini merupakan kegiatan berbahasa berupa proses melisankan dan mengolah bahan bacaan secara efektif atau secara aktif. Nah, membaca ini merupakan salah satu proses produksi yang nantinya akan menghasilkan atau membuahkan sebuah pengetahuan, sebuah pengalaman, dan sebuah sikap yang baru. Nah, tentunya kita tahu ya kalau membaca ini membaca adalah gudang ilmu atau membaca adalah jendela ilmu. Maksudnya di sini kita setelah kita membaca, kita dapat mengetahui banyak berbagai ilmu yang belum pernah kita dapatkan. Maka dari itu, membaca ini membuat kita lebih paham akan ilmu-ilmu luas atau wawasan-wawasan yang luas lagi. Nah, kemudian setelah itu ada membaca ini dapat dikatakan jenis kemampuan manusia dan sebagai hasil belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang nanti bersifat naluri yang dibawa dari lahir. Nah, membaca ini dapat terjadi karena lingkungan atau kebiasaan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Seperti halnya kalian semua pasti kalian ada yang suka membaca, ada yang tidak. Kenapa? Dikarenakan faktor lingkungan dan kebiasaan-kebiasaan yang telah kalian lakukan. Itu menjadi faktornya dan penyebabnya. Nah, kemudian itu kita sudah membahas sedikit tentang pengertian dalam membaca. Nah, ada yang ingat tentang jenis-jenis membaca kemarin? Nah, jenis-jenis membaca yang kemarin ada apa saja? Nah, ada membaca cepat. Yang pertama ada membaca cepat, kemudian ada membaca sekilas, kemudian ada membaca memindai. Itu merupakan jenis-jenis membaca yang sudah kita bahas minggu lalu. Setelah itu kita akan membahas tentang strategi meningkatkan dalam kemampuan membaca. Nah, apa saja sih strategi yang dapat kita lakukan di sini? Strategi ini merupakan cara-cara, lebih tepatnya lagi strategi itu sama halnya dengan cara khusus untuk kita mendapatkan tujuan tersebut dengan cepat atau dengan benar-benar sempurna kita dapatkan. Kita harus menggunakan strategi ini. Nah, apa saja sih strateginya? Mari kita bahas. Strategi yang dapat meningkatkan kemampuan membaca ialah strategi meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama sekali kita ketahui, atau ada yang sudah tahu ya? Ada yang sudah tahu belum? Apa itu strategi kemampuan membaca yang pertama? Atau ada yang sudah belajar? Belum? Nah, strategi yang pertama ini strategi dengan kartu huruf yang berwarna.
Strategi dengan kartu huruf berwarna. Apa sih strategi dengan kartu huruf berwarna ini? Maksudnya di sini kita dalam membaca ini menggunakan cara untuk menarik perhatian kalian semua, perhatian peserta didik atau siswa dengan menggunakan kartu-kartu yang digunakan, kartu-kartu bacaan yang digunakan untuk membaca dengan berbagai macam warna. Tentunya itu sangat menarik perhatian peserta didik dan perhatian siswa-siswi. Saat mereka melihat kartu-kartu berwarna tersebut, tentunya mereka kepo atau merasa ingin tahu apa sih itu, kenapa ya warna-warni. Nah, maka dari itu kemudian mereka akan membacanya. Oh, ternyata ini. Maka dari itu mereka akan meningkatkan kemampuan membaca mereka dikarenakan kartu warna tersebut. Nah, itu sangat bagus. Kemudian ada strategi yang kedua. Apa sih strategi yang kedua? Strategi yang kedua adalah strategi gambar yang menarik dan gambar yang ada di buku. Nah, tentunya gambar pada buku ini sangat mempengaruhi minat baca peserta didik. Tentunya itu yang sangat saya ketahui, bahwa ibu juga seperti itu. Jika ada gambar di buku itu, kita akan merasa ingin tahu ini gambar bacaannya apa, tentang apa, kenapa. Nah, dengan gambar tersebut kita akan meningkatkan kemampuan membaca kita. Maka dari itu buku yang ada gambarnya akan meningkatkan kemampuan membaca anak. Itu sangat besar meningkatkannya, karena memang secara garis besar dengan gambar akan membuat anak ingin mencari tahu kenapa tulisan ini gambarnya ini, kenapa gambar ini tulisannya ini. Maka strategi dengan menggunakan gambar dan gambar yang ada di buku ini juga sangat baik dan dapat dilakukan dalam pembelajaran. Jika kita melihat buku yang tidak ada gambarnya, isinya tulisan semua, tentunya itu sangat membosankan. Maka dari itu, dengan menggunakan buku yang bergambar, ini membuat anak tidak merasa bosan dan tidak merasa monoton pembelajaran yang itu-itu saja. Nah, kemudian ada strategi yang ketiga. Apa sih strategi yang ketiga ini? Strategi yang ketiga ada strategi benda nyata yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga adalah strategi benda nyata yang ada di lingkungan sekolah. Nah, maksudnya di sini kita dapat meningkatkan kemampuan membaca anak dengan benda-benda yang ada di sekolah. Misalnya, contohnya ada pohon. Pohon merupakan benda nyata yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita.
Maka dari pohon itu kita dapat membuat cerita, membuat kata-kata, membuat kalimat, atau membuat suatu paragraf yang nantinya akan dibacakan oleh siswa-siswi nanti. Maka dari itu, contoh benda nyata ini dapat menarik perhatian anak-anak untuk dapat bisa membaca. Kemudian ada banyak macam contoh benda nyata yang ada di lingkungan sekitar sekolah, seperti misalnya tumbuhan tadi, pepohonan, atau hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah, atau alat-alat tulis, perlengkapan alat tulis. Kemudian ada alat bermain. Nah, dari situ kita dapat membuat paragraf, cerita, dan kalimat. Maka dari hal itu kita bisa membaca dan meningkatkan kemampuan membaca peserta didik atau siswa-siswi sekalian. Nah, kemudian yang keempat, ada juga strategi kemampuan membaca yang keempat. Apa sih itu? Yang keempat ini merupakan strategi dengan nyanyian atau bernyanyi sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, hal ini sangat efektif dilakukan jika menuju jam-jam 12 siang, jam-jam sudah lelah, sudah merasa gerah, ngerasa bosan. Nah, strategi dengan nyanyian ini dapat dilakukan karena di saat peserta didik atau siswa-siswi sekalian sudah merasa lelah, capek, ngantuk, suasana akan dibangkitkan lagi dengan nyanyian-nyanyian yang disesuaikan dengan materi. Misalnya hari ini kita membahas tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, tentang anggota tubuh. Nah, dari materi tersebut kita akan membuat sebuah nyanyian seperti 2 mata saya, hidung saya satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, dengan kita membuat nyanyian tersebut dari anggota tubuh, itu akan membangkitkan semangat peserta didik sekalian. Tidak hanya membahas tentang ini mata, ini hidung, ini mulut. Tidak itu aja, tetapi kita membuat sebuah nyanyian. Dan berbagai macam materi juga dapat kita lakukan nyanyian tersebut, nyanyian yang sesuai dengan materi tersebut. Nah, itu tadi merupakan strategi-strategi dalam meningkatkan kemampuan membaca. Mungkin itu sangat efektif sekali dilakukan, sangat efektif sekali dengan menggunakan kartu huruf berwarna, dengan menggunakan gambar yang menarik yang ada di buku, kemudian dengan benda nyata yang ada di lingkungan sekolah, dan dengan nyanyi-nyanyian yang disesuaikan dengan materi tersebut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sedikit pengertian tentang membaca, membahas jenis-jenis membaca yang udah minggu lalu kita bahas, dan kemudian ada strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia kita telah selesai. Apabila ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, dapat dipersilahkan. Iya, terima kasih sudah ikut dalam pembelajaran hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita
ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih semuanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.